Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bernadetta BR Sembiring, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Sophia yang berkata kotor karena diganggu temannya yang bernama Jafar saat Sophia mengerjakan tugas di kelas. Kasus kedua, Yubel adalah seorang murid yang aktif dalam mengikuti setiap pembelajaran, namun dia terlihat malas-malasan dan ternyata dia sedang kesal dengan ibunya, sehingga membuatnya malas belajar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Ya, Bu. Mari silakan duduk, Sophia. Iya, Sophia. Ini tadi Ibu ada dengar sedikit cerita tentang kamu kejadian tadi pagi di dalam kelas. Boleh Sophia ceritakan kepada Ibu? Tadinya saya kesal, Bu, saya diganggu belajar, padahal saya sedang serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu adalah solusinya, Sophia? Tidak, Bu, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tapi Tuhan juga benci dengan mendengarnya. Baik, Ibu tidak ingin mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaiannya bersama-sama. Sama-sama kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas kamu, bukan? Mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana kira-kira Sophia yang belum tunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas, kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Bu. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Bu. Meminta maaf itu mudah, tapi bagaimana kira-kira ke depannya, Sophia? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi, Bu. Oke, pegang janjimu, jangan ulangi lagi. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan kamu masuk kembali ke kelasmu. Ya, Bu, terima kasih. Perkenalkan,
Mutia, siswi kelas 8A SMP Negeri 1 Sarmi. Menurut saya, pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang dan damai, sehingga siswi dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bu Yayubel, mari silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Ya, Yubelina, apa hari ini kamu sehat? Sehat, Bu. Ya, syukur bagi Tuhan. Kamu tadi nggak, kira-kira kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Tidak, Bu. Tadi di dalam kelas, Ibu melihat kamu tidak seperti biasanya. Biasa kamu itu anaknya yang aktif, periang, mengikuti pelajaran di dalam kelas. Tapi tadi Ibu perhatikan, kamu agak sedikit lesu, malas. Kamu ada masalah? Iya, Bu, saya sedang kesal. Kamu kesal dengan siapa? Saya kesal, Bu, saya meminta ibu saya untuk membelikan saya HP, tapi ibu saya tidak berikan. Ibu saya bilang belum ada uang. Oh, jadi begitu ya? Kamu bilang kan kamu malas belajar. Kenapa kamu masih tetap datang ke sekolah? Saya takut nanti saya tidak dapat mengikuti pembelajaran. Oh, berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Dan meskipun kamu masih mempunyai rasa malas belajar, tapi kamu masih tetap berangkat ke sekolah. Iya, Bu, karena saya takut nilai saya turun. Sekarang Ibu boleh tanya, kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Oke, jika kamu masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas mana yang kamu langgar hari ini? Ya, Bu, saya malah ketinggalan dalam materi pembelajaran hari ini dan saya merasa rugi. Nah, kira-kira dari situ, kamu bisa tidak mencari solusi lain selain malas belajar? Iya, Bu, saya akan terus bersemangat belajar dan sepulang sekolah saya akan meminta maaf kepada orang tua saya dan saya akan menabung serta sabar agar bisa memiliki HP sendiri. Nah, gitu dong, tetap semangat untuk belajar dan menjadi anak yang lebih baik ya. Terima kasih. Ya, kalau begitu kamu sekarang boleh istirahat. Iya, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Yubel, siswi kelas 8D SMP Negeri 1 Sarmi. Menurut saya pemecahan masalah tersebut sangat efektif karena menyelesaikan masalah dengan tenang tanpa emosi, sehingga siswa dapat menyadari kesalahan dan tidak merasa disalahkan, serta mendapatkan penguatan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.